Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita siapkan diri kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan dari awal pertengahan sampai tamatnya acara siaran malam hari ini. Dimanapun suara kami didengar, ya Tuhan berkatilah firman-Mu. Untuk kemuliaan-Mu berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah Power of Unity. Kuasa dari kesatuan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar Kristus dipermuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari kitab Musa, Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Power of Unity, kuasa dari kesatuan. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Waktu kita berkata saya percaya pada Tuhan Yesus, itu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk membangun iman kita, menuntun hidup kita, kecuali firman Tuhan. Karena itu bagi kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita sudah memilikinya, bacalah secara teratur. Tahukah kita kalau itu kita lakukan, 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Dan malam ini kita akan menggali hal yang ketiga. Kita mau belajar untuk mengerti kehendak Allah. Dan percaya atau tidak, salah satu
satu kehendak Allah yang perlu kita ketahui dan kita gali adalah power of unity. Nah, kita mau mempelajarinya dan kita berharap melalui kebenaran yang kita gali malam ini ada iman dalam hidup kita. Kita memperbaiki hal yang salah, bahkan kita maju di dalam Tuhan, sehingga kekristenan kita tidak mutar-mutar, tapi kita masuk dalam pusat rencana Tuhan. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita malam hari ini, sehubungan dengan tema kita, Power of Unity. Yang pertama yang kami mau tekankan, kuasa dari kesatuan. Orang yang bersatu dekat dengan keberhasilan. Karena dikatakan dalam Kejadian 11 ayat yang ke-6 yang kami sudah bacakan, dikatakan demikian. Sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi modal bukan hanya uang. Uang memang modal. Modal bukan hanya skill. Skill memang modal. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita yang seringkali kita lupakan bahwa kesatuan atau unity adalah modal yang besar. Kalau kita lihat ayat yang ke-11 ini, Tuhan sendiri yang mendeklar, Tuhan sendiri yang menyatakan, dikatakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Hebat. Kalau itu kebenarannya, kami mau ajak kita. Mari kita praktekkan kebenaran ini mulai dari rumah kita. Kami terlalu percaya kalau keluarga kita baik, gereja kita akan baik. Kalau gereja kita baik, kota kita akan baik. Kalau kota kita baik, bangsa kita akan baik. Jadi bangunlah roh kesatuan itu. Bangunlah unity itu. Kalau ini kita praktekkan, saya percaya kita jauh daripada kegagalan, tapi dekat dengan keberhasilan. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin menekankan buat kita, hidup bukan nasib. Kalau selama ini kita berpikir hidup adalah nasib, kami pastikan kekristenan tidak percaya nasib. Kenapa? Karena penebusan Tuhan Yesus sempurna atas kita. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kita dipindahkan. Bagi kita yang percaya Yesus, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat, dari gelap kepada terang. Oleh karena itu apa yang terjadi bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, hidup adalah pilihan. Karena itu setiap hari kami mendorong, khususnya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, jatuhkanlah pilihan setiap hari untuk tunduk pada Tuhan, melakukan firman-Nya, sehingga kita lihat janjinya digenapkan dalam kehidupan ini. Jadi power of unity, kuasa kesatuan. Yang pertama, orang yang bersatu dekat dengan keberhasilan. Mari praktekkanlah kebenaran ini. Mari kita hidupi kebenaran ini. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya hidupmu, hidupku, hidup kita, pelayananmu, pelayananku, rumah tanggamu, rumah tanggaku, kita akan lihat akan berdampak di mana Yesus akan ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, power of unity, kuasa daripada kesatuan. Kami pelajari di dalam Alkitab, kuasa kesatuan, orang yang bersatu doanya dikabulkan oleh Tuhan. Hebat. Mari kita lihat Alkitab kita, Matius 18 ayat yang ke-19. Bukalah bersama dengan kami, di mana kami akan membacakannya untuk kita malam hari ini. Kita akan membaca Matius 18 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dahsyat. Dalam pendahuluan kami katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kenapa banyak doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa kita waktu berdoa kita jauh daripada pertolongan, jawaban daripada Tuhan? Malam ini kita menemukan jawabannya. Salah satunya, kita tidak sepakat, kita tidak sehati. Nah, kalau itu kebenarannya, mari mulai hari ini kita perhatikan sikap hati kita waktu kita berdoa. Suami istri, waktu kita berdoa, ayo kita koreksi diri kita. Mari kita membangun unity, mari kita membangun kesatuan, mari kita saling mendukung, mengamenkan permohonan yang kita panjatkan. Kalau itu yang kita lakukan, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Kami tidak tahu masalah kita apa. Hari-hari ini banyak orang punya masalah. Dalam berumah tangga ada banyak masalah. Dalam bekerja ada banyak masalah. Secara sosial juga ada banyak masalah yang kita sedang hadapi. Tapi malam ini Tuhan berfirman kepada kita, power of unity. Orang yang bersatu, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Mari bawalah pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Tapi ingat, belajarlah membangun unity. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, kita akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Kami tidak tahu masalahmu apa, kami tidak mengerti pergumulan yang kita sedang hadapi. Tapi Tuhan mengerti dan Dia mau menolong kita. Dan malam ini tidak kebetulan kita mendengarkan firman ini. Bangunlah unity. Mari kita bertobat dari kebiasaan ribut, berkelahi. Mari kita bertobat daripada kebiasaan mementingkan diri sendiri. Tapi mulai hari ini, mari kita belajar merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Mari kita mengutamakan Tuhan dan firman-Nya, dan kita tundukkan diri kita pada kebenaran yang kita ketahui. Kalau itu yang kita lakukan, Alkitab katakan, kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi power of unity, kuasa dari kesatuan. Yang pertama, kita dekat dengan keberhasilan. Yang kedua, doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kalau itu kebenarannya, mari kita berlomba merendahkan diri, menjunjung tinggi firman Tuhan, dan kita masing-masing menundukkan diri kepada firman yang kita sudah dengar dan melaksanakannya dengan sukacita. Kalau ini yang kita lakukan, Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang ketiga, power of unity. Kami pelajari di dalam Alkitab yang ketiga tentang power of unity, kuasa daripada kesatuan. Orang yang bersatu, dia akan menjadi kuat. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dahsyat, luar biasa. Power of unity, kuasa dari kesatuan. Kita menjadi kuat. Iblis tahu firman, tapi iblis tidak mau melakukan firman.
Iblis tahu ada kuasa dalam kesatuan. Karena itu dia mencoba supaya tidak ada kesatuan. Baik dalam rumah tangga, baik dalam gereja, dalam pelayanan kita. Dia coba mencurahkan roh pemecah. Sehingga masing-masing tidak bisa bersatu dan masing-masing mementingkan keinginannya sendiri. Sehingga pada akhirnya kita jadi pribadi-pribadi yang lemah, kita jadi keluarga-keluarga yang lemah, gereja kita juga lemah, sehingga kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun yang berarti bagi Tuhan. Malam ini mari kita bercermin. Kalau ini kebenarannya, mulailah dari diri kita bertobat. Karena Alkitab katakan, kalau kita ingin orang lain perbuat, perbuatlah terlebih dahulu. Jangan menunggu, tapi mulailah menerapkannya. Kalau ini yang kita lakukan, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Karena Alkitab katakan dengan jelas, dan bila manakah seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi orang yang bersatu itu dia akan kuat. Sebenarnya bagi kita bangsa Indonesia ini, masalah kesatuan tidaklah asing. Kenapa kami katakan demikian? Karena falsafah kita jelas. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kita tahu ini, tapi sayang, karena situasi keadaan kadang-kadang kita mementingkan diri sendiri. Kita memilih untuk menjalani hidup ini dengan cara kita, sehingga pada akhirnya semuanya menjadi rugi. Kalau kekacauan yang terjadi, kami pastikan semuanya jadi rugi. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih untuk bersatu, sekecil apapun itu awal sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi power of unity, kalau kita bersatu kita akan menjadi kuat. Kalau di Sumatera ada istilah yang bagus, namanya Marsiada Pari, kerjasama. Kalau kita punya sawah, lagi mau menanam, tetangga bantu kita. Nanti kalau tetangga punya sawah, mau menanam atau mau panen, kita bantu dia. Sehingga pekerjaan yang berat menjadi ringan. Power of unity. Kita akan menjadi kuat. Di Bali ada istilah subak. Dan kita tahu di Manado ya juga ada istilah itu. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Pilihlah malam hari ini. Untuk apa? Untuk bersatu. Haleluya. Tidak ada artinya kita doa, tidak ada artinya kita baca firman. Kalau sesudah kita doa, sesudah baca firman, kita mementingkan diri sendiri, kita ribut kembali, kita saling sikut satu dengan yang lain. Kami mau tekankan buat kita, praktekkan kebenaran ini. Kalau ini ada dalam hidup kita, kita akan lihat janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan menjadi kuat. Iblis tidak suka kita kuat. Iblis tidak suka gereja kuat. Iblis tidak suka bangsa kita kuat. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Dia mencoba untuk memecah belah. Tapi kita anak Tuhan, kita harus ada di baris depan. Untuk apa? Untuk jadi pelaku firman. Kami percaya kesatuan adalah spirit yang positif. Kalau yang negatif bisa menular, yang positif juga bisa tertular. Mari kita bawa kebenaran ini dimanapun kita berada. Kita tularkan spirit kesatuan ini. Sehingga kita lihat hasilnya, kita akan kuat. Dan kita mulai dari rumah tangga kita. Ayah,
ibu saling menopang, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua saling menopang, bos dengan karyawan, karyawan dengan bos saling menopang, pendeta dengan jemaat saling menopang, jemaat dengan pendeta saling menopang, pemimpin dengan rakyat saling menopang, rakyat dengan pemimpin saling menopang. Kalau itu yang kita lakukan, tidak ada perkara yang sulit. Tapi masalah kecil jadi masalah besar kalau kita egois mau menang sendiri. Tapi biarlah melalui kebenaran ini kita dimerdekakan, kita dilepaskan, kita sungguh-sungguh masuk dalam pusat rencana Tuhan, sehingga kita akan lihat kekristenan kita masuk daripada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih, sehingga kehadiran kita memancarkan kemuliaan Tuhan, kita berdampak dan Yesus ditinggikan. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Dengan kata lain, kita akan menjadi saksi. Yang terakhir, yang keempat, power of unity, kuasa dari kesatuan. Kalau kita baca Alkitab kita, khususnya Mazmur 133, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, luar biasa kuasa daripada kesatuan. Alkitab mencatat dengan jelas Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3, orang yang bersatu dia akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 133. Kami berdoa biar kebenaran ini menjadi iman dalam hidup kita. Dikatakan demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jelas, power of unity, kuasa dari kesatuan. Kalau kita mau bersatu, kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari praktekkan kebenaran ini di rumah. Kami mendorong kita, jangan ada teriakan-teriakan lagi di rumah. Bertobat dari kebiasaan suka teriak-teriak di rumah. Jangan pernah teriak di rumah, kecuali ada kebakaran. Kami mau katakan, karena Alkitab katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bertobat kita. Haleluya. Tapi praktekkan kebenaran ini. Mari kita memulai, kurangi menuntut, lebih banyak berbuat. Mari berkontribusi sekecil apapun. Itu awal yang besar terjadi. Mari kita praktekkan ini. Si ayah, si ibu, anak. Mari kita praktekkan ini. Anak, ibu, ayah. Praktekkan kebenaran ini. Kalau ini kita lakukan, spirit itu bisa kita bawa ke dalam jemaat. Dikala kita bermasyarakat, akhirnya kita akan menuai hasilnya. Kita akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Power of unity, kuasa dari kesatuan. Tuhan Yesus berdoa supaya umatnya, gerejanya, kita semuanya hidup dalam kesatuan. Tuhan Yesus berkata supaya mereka menjadi satu. Ada apa dalam power of unity? Ada 4 hal yang kami sudah bagikan. Kalau kita bersatu, kita dekat dengan keberhasilan. Kalau kita bersatu, doa kita dikabulkan Tuhan. Kalau kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Bahkan kalau kita bersatu, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini.
power of unity. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit, kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, bagi kita yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupannya dengan berkata, saya percaya Yesus, saya mau ikut Yesus. Malam ini kami mau tolong saudara, asalkan saudara mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan berkata saya mau percaya Yesus. Kami percaya kalau kita sungguh-sungguh, keselamatan yang Tuhan janjikan menjadi milik bagian kita. Yang kedua, kami akan berdoa buat yang sakit dan yang berbeban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita akan mulai dari yang pertama. Kami ajak kita, mari letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, kami dengar firman Tuhan malam ini. Kami menerimanya. Kami sadar kami orang berdosa, yang pantas dihukum karena dosa dan pelanggaran kami. Kami jauh dari firman Tuhan yang kami dengar. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami sadar perbuatan kami membawa kami kepada penghukuman. Ampunilah kami ya Tuhan. Malam ini secara pribadi saya datang kepada Tuhan, mempersembahkan diri saya. Terimalah saya ya Tuhan. Saya buka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam hari ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Malam ini malam mujizat. Mari, kalau ginjalmu yang sakit, taruh tanganmu di ginjal. Kalau paru-parumu yang sakit atau jantungmu, taruh satu tanganmu ke atas. Apapun yang sakit dalam tubuhmu, percayalah. Tuhan Yesus berkata, oleh bilu-bilunya kita sudah disembuhkan. Tubuh kita bukan rumah sakit, tapi bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Terima apa yang Tuhan katakan, dan terimalah janji Tuhan itu. Mari kita berdoa. Letakkan tanganmu. Bapa di sorga, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh dari Sobat Prestasi dan Bisa Babel TV saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Dan tidak boleh kembali lagi. Apapun penyakit Sobat Prestasi dan Bisa Babel TV, lenyaplah saat ini. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, bebanmu berat, Yesus jawabannya. Apapun bebanmu, di dalam Yesus ada jalan keluar. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Kita berdoa. Bapa di sorga, engkau melihat Sobat Prestasi dan Bisa Babel TV yang meletakkan tangannya di dada mereka. Hamba berdoa, engkau tahu beban pergumulan mereka. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung di depanmu, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberikan kemenangan buat engkau, penghiburan buat engkau. Kami berdoa langit, tembaga berlalu, mata air dari Tuhan turun atas hidupmu, sehingga engkau dipulihkan oleh Tuhan. Mujizat dari Tuhan terima saat ini, karena Tuhan mengasihi engkau. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia
dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari resesi ekonomi, bebaskanlah Indonesia dari virus corona dan penyakit berbahaya. Biarlah yang kena semakin sedikit, bahkan tidak ada yang sembuh semakin banyak. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya. Kami berdoa buat gereja Tuhan, Tuhan memberkatinya. Biar gerejamu jadi suara dan juga jadi mercusuar, jadi berkat bagi bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun dan keluarganya dalam pemeliharaan perlindungan dari Tuhan, pemakaian Tuhan ada atas mereka. Cukupkan semua keperluan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk Panorama MGK, kami mendoakan biar Tuhan memberkatinya, biar naik bukan turun, yang menjadi partner kami. Limpahkan rahmat anugerah-Mu. Semua yang menyaksikan acara ini, Sobat Prestasi dan Bisa Babel TV, baik di rumah, di LP, di rumah sakit, di jalan, kami berdoa apapun pergumulan mereka, Tuhan Engkau jadi jawaban. Engkau bangkitkan yang lemah, Engkau kuatkan mereka kembali, Engkau tegakkan mereka kembali. Terima kasih Tuhan, ada shalom bagi kami yang menyaksikannya, ada berkat bagi kami yang mengikutinya dan menyaksikannya. Segala kemuliaan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.